para kepala desa, sekretaris desa yang berkesempatan hadir pada momentum yang luar biasa ini. Selamat siang untuk kita sekalian. Siang. Yang pertama, sebagai insan beriman, patutlah kita naikkan rasa syukur. Kata syukur itu paling penting kita ucapkan pada kesempatan hari ini, karena dari berkat dan anugerah yang kuasa kita boleh hadir dalam kondisi sehat-sehat selalu dalam nuansa persaudaraan. Itu yang paling penting, kita diberikan keberkahan dan kesehatan. Banyak orang sekarang di rumah sakit, Bapak, dan kita syukuri bahwa kita masih diberikan kesehatan. Hadirin sekalian yang saya banggakan, tadi pagi saya bersama rekan-rekan komisioner melakukan sosialisasi netralitas ASN di Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi sekali lagi kepada Pak Penjabat yang berkenan memberikan kesempatan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi bertatap muka langsung dengan para ASN dalam lingkup Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari sosialisasi tersebut, saya ingin menegaskan untuk hal yang sama, supaya kita semua sepaham, sepemikiran, sejalan, seiring sejalan, sehati sesuara membangun Sumba Barat Daya, roda meringi, padawe melalap yang lebih maringin. Hadirin sekalian yang saya banggakan, pada tahun 2000 ada seorang penulis buku namanya Sindunata. Dia menulis buku dengan judul Sakitnya Melahirkan Demokrasi. Bahwa melahirkan demokrasi pasti dibarengi dengan kepanikan, rasa cemas, ketegangan, dan sakit. Tetapi untuk apa demokrasi itu dilahirkan dalam posisi yang ketegangan tinggi dengan situasi yang sangat sakit? Sejatinya demokrasi adalah memberikan kebebasan kepada semua masyarakat apapun alasan. Dan esensi demokrasi yang paling penting bukan pada sistem demokrasi itu sendiri, tetapi pada moralitas. Demokrasi itu ada pada moral setiap individu, bukan sistem. Itu yang paling pokok. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita diminta untuk hadir. Kita akan membuat ikrar, kita ikat janji. Saya tahu persis orang Sumba itu kalau sudah ikat janji, dia tidak akan mungkin melanggar. Saya jamin. Pada pemilu lalu, beberapa kepala desa saya mohon maaf sempat dipanggil, tetapi yang bersangkutan menyampaikan bahwa saya tidak tahu itu aturan. Ini yang saya mau kasih ingat. Ada fiksi hukum. Fiksi hukum mengatur bahwa setiap aturan atau peraturan perundang-undangan yang diundangkan, wajib hukumnya diketahui. Apapun alasannya, tidak ada alasan bahwa tidak tahu aturan. Itu fiksi hukum. Yang berikut, pada kesempatan yang berharga ini juga saya mau menjelaskan. Kami di Bawaslu, ini kadang ada orang yang menyebut dengan Panwas, dulu Panwaslu sekarang menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten. Bawaslu secara terminologi artinya bahwa melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan demokrasi melalui pemilu maupun pemilihan. Ada dua hal, pemilu dan pemilihan. Pemilihan itu untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Itu disebut pemilihan, atau kadang-kadang disebut pilkada. Secara esensi terminologinya, Bawaslu ini menyandang dua hal penting. Yang pertama itu pencegahan, dan yang kedua penindakan. Konsep pencegahan itu dilakukan melalui himbauan. Bapak-bapak, mama mungkin sudah pernah mendapat surat himbauan dari Bawaslu. Itu konsep pencegahan. Pencegahan kalau tidak efektif, maka dilakukan penindakan. Saya kasih ingat memang bapak-bapak, mama, lalai ataupun
apapun alasannya, lalu nanti ada dugaan pelanggaran, tetap ada pidananya. Kasihan. Secara moralitas kita buruk, istri anak kita tinggalkan. Itu pengalaman yang paling menyakitkan. Dan apapun alasannya, kami tetap tegakkan itu. Karena kasihan terhadap orang yang bersalah adalah menghancurkan masyarakat. Jadi, kasihan terhadap orang yang bersalah adalah menghancurkan masyarakat secara umum. Maka kita tegakkan keadilan. Bapak Mama, hadirin sekalian yang saya bangga muliakan. Pada tanggal 30 Agustus tahun 2024 lalu, di launching indeks kerawanan atau kita sebut dalam pemetaan kerawanan pemilihan. Pemetaan kerawanan pada pemilu tahun 2024, Bawaslu Provinsi NTT menempati predikat rawan sedang. Tetapi di pemilihan ini dia meningkat menjadi rawan tinggi. Bawaslu Provinsi dipanggil ke Bawaslu RI untuk mengkonfirmasi hal ini. Bahwa sejatinya tingkat kerawanan itu kemudian kita petakan di Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan indikator dari Bawaslu Republik Indonesia, berdasarkan pemilihan sebelumnya, dan berdasarkan pemilu tahun 2024, maka melahirkan beberapa hal yang menjadi titik rawan. Yang pertama, data. Kerawanan nomor 1 di Sumba Barat Daya itu ada pada data. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya ajak, apabila ada warga masyarakat yang belum punya KTP atau belum melakukan perekaman, silakan diakomodir Bapak. Silakan sampaikan. Bila perlu gunakan anggaran dana desa, Pak Pejabat tidak marah, untuk akomodir mereka perkara supaya tingkat kerawanan kita ini bisa kita minimalisir. Tolong bantu. Karena ini hak mereka untuk mendapatkan identitas diri. Masa ada masyarakat desa yang tidak memiliki identitas? Yang berikut terkait dengan netralitas ASN, netralitas kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Kenapa yang kita undang ini kepala desa? Kepala desa ini tonggak pimpinan yang ada di desa. Berbahagialah Bapak Mama sekalian yang dinobatkan dan dilantik sebagai kepala desa. Sungguh berbahagia. Dan hal itu perlu diwujud nyatakan dalam pidato bahwa pelantikan itu bukan sekedar administratif di atas kertas, tetapi harus melakukan kewajiban-kewajiban yang penting, kewenangan yang diperlukan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kapal yang dibuat bukan untuk sandar di pelabuhan, tapi untuk berlayar. Bahwa mereka dilantik ini bukan hanya untuk administratif, tetapi melaksanakan, menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Satu saja, mensejahterakan masyarakat. Bapak Mama, hadirin sekalian yang saya hormati, ada beberapa pertanyaan penting juga yang sempat dikemukakan pada pemilu lalu, bahwa kepala desa itu pembina politik. Ini saya harus jawab. Tidak ada nomenklatur atau klausul manapun di undang-undang desa maupun peraturan presiden, peraturan pemerintah dan turunan, tidak ada yang menegaskan bahwa kepala desa itu pembina politik. Tidak ada. Sejarahnya bahwa konsep itu mulai digaungkan pada Orde Baru, di mana untuk memenangkan Golkar maka dibuat statement seperti itu. Tetapi tidak ada klausul atau nomenklatur satupun yang menegaskan tentang kepala desa adalah pembina politik. Pembina politik itu penjabat bupati. Itu yang penting kita waspada. Tadi mungkin materi sudah disampaikan oleh Pak Emo terkait dengan bagaimana konsep-konsep penanganan sudah jelas, supaya jangan shock dan lain sebagainya. Bahwa karena melihat kondisi kita yang semakin carut marut, sudah mulai panas,
saya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menghimbau kita bermitra. Kemitraan kita sudah jelas ya, dengan Dandim, dengan Polres, dengan pejabat bupati sampai ke akar-akarnya. Kalau kita kompak untuk netral, tidak ada yang bisa menjebol kawan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melahirkan konflik. Tidak ada. Yang berikut Bapak-Bapak sekalian, saya selalu kasih ingat ulang-ulang, masyarakat kita di desa itu jangan jadi kayu bakar. Orang tusuk sana, tusuk sini, pemantik menyala, orang angkat parah, giliran apa jadi abu. Habis pemilihan Bapak tetap di bawah pohon jambu di atas tikar pandan lusuh. Ini penting untuk dicatat baik-baik. Masyarakat kita ini harus diakomodir supaya tetap pada pilihan. Jangan buat intimidasi atau membuat keputusan yang berpihak kepada salah satu paslon. Ini mudah-mudahan kesempatan ikrar kita pada kesempatan ini tidak hanya berhenti di Ronggol, tapi harus sampai di hati. Kita simpan baik-baik, kita lakukan sosialisasi di tingkat-tingkat tertentu, dan kemudian kita tegakkan bersama bahwa pemilihan ini hiruk pikuk itu adalah kepentingan politik, tetapi moralitas dan etika kita lebih berharga dari pemilihan yang hanya 5 tahun sekali. Dan yang berikut, hoax atau banyak informasi liar, mohon supaya ditimbang baik-baik. Sesuatu hal informasi yang belum jelas, jangan ambil tindakan atau membuat keputusan apapun. Ini, kita semua ini berbeda. Semua orang punya identitas. Thomas Mayer menulis dalam bukunya Politik Identitas, dia menegaskan bahwa tidak dapat disangka bahwa semua orang memiliki identitas, dan identitas tidak perlu sama karena berbeda. Saya tidak boleh disamakan dengan dia karena kita berbeda. Masalahnya adalah identitas kita dipolitisir. Masalahnya di situ. Jangan sampai agamamu dipolitisir, jangan sampai suku dan rasmu dipolitisir. Waspada. Yang berikut, kadang-kala musik politik ini ada susupan budaya. Budaya kita punya nilai. Budaya itu adalah nilai. Jangan sampai budaya juga dipolitisir. Selesai. Mohon supaya kita tetap tegak, berdiri di atas tiang yang kokoh atas nama keadilan, kejujuran dan kebenaran untuk pemilihan kepala daerah ini yang lebih baik dan bermartabat. Tidak ada yang lebih bermartabat daripada pilkada yang damai, berintegritas dan bermartabat. Integritas itu paling penting. Integritas dari semua kalangan, termasuk kepala desa yang berintegritas, akan melahirkan proses yang berintegritas. Otomatis hasilnya juga pasti akan berintegritas dan bermartabat. Integritas itu kesesuaian antara pikiran, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kesesuaian itu disebut integritas. Beberapa poin penegasan ini menjadi harapan kita bersama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Sekian dan terima kasih. Salam. Ketua Bawaslu beserta komisioner serta anggota dan yang saya cintai, kasihi sahabat-sahabat saya, para kepala desa ataupun yang mewakili, ada sekretaris maupun perangkat yang lain. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam salam. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, siang ini sebenarnya saya masih ada acara. Saya lagi mengevaluasi seluruh kepala dinas.
diusulkan oleh DPRD dan diusulkan oleh Gubernur dan ditetapkan oleh Pak Menteri. Jadi saya tidak punya beban terhadap siapapun. Saya beban terhadap negara. Ketika saya dilantik 1 jam sebelumnya, saya diberi nasihat pesan oleh Pak Gubernur, yang you harus kawal baik-baik adalah pilkada harus sukses. Siap Pak Gubernur. Tetapi saya tambahkan khusus untuk SBD, mengirimkan yang elegan. Kenapa? SBD bisa dan bermartabat. Kenapa saya angkat itu? Elegan artinya berkualitas, jujur, adil. Bisa. Saya yakin sekali kalau saudara SBY dan tahu sesungguhnya SBY itu mempunyai karakter yang baik. Bermartabat artinya bahwa isu-isu bahwa SBY ini punya karakter yang brutal akibat kasus-kasus yang sebelumnya itu hanya sekedar spontanitas. Tetapi mulai terakhir-terakhir ini hal-hal itu sudah terkikis dan saya yakin di masyarakat. Isu-isu di luar bahwa SPD banyak pencuri hilang sudah itu. Maka dari itu saya memulai start awal untuk menjaga netralitas, menjaga pilkada yang aman dan damai. Saya akan keterangkan seluruh ASN yang ada. Tadi pagi ada membaca ikrar untuk ASN dan seluruh pemimpin ASN para daerah, saya tugaskan, saya delegasikan untuk mengawasi staf di bawahnya dan staf pun mengawasi pimpinannya. Dan saya di sini yang mengawasi secara keseluruhan, secara berjenjang. Tetapi hari ini bersyukur karena hari ini juga saya dipertemukan dengan pimpinan di desa untuk membacakan ikrar. Dan seluruhnya ini terjadi manakala seluruh komponen itu bergerak bersama dan satu pikiran dan hati untuk kita wujudkan pemilihan kita elegan dan berkualitas. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita punya calon-calon pemimpin, 3 calon, 3 pasangan ini semua orang baik dan semua orang berkualitas. Kalau di mata kita ada yang tidak berkualitas, itu mata kita yang rusak sebenarnya. Maka dari itu kata-kata buruk, fitnah, hoax dan segala macam itu hentikan. Kalau mau menyampaikan, membisikkan kepada keluarga, bisikan yang baik-baiknya. Itu yang pertama. Jangan membisikkan dunia, karena itu fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apalagi informasi yang tidak jelas kita teruskan kemana-mana. Nah, kita turut menebar dosa. Hati-hati. Kenapa Bapak sekalian? Sekarang zaman digital, medsos, aplikasi itu bisa berubah. Si A yang selingkuh, si B yang kena wajahnya. Hati-hati. Si A yang korupsi, si B kena wajahnya. Ini hati-hati. Tolong kita harus bersabar diri, menahan diri untuk kita tidak terlalu keburu-buru mengambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa indikasinya bahwa Bapak Fitra? Saya berharap dan saya minta di rumah-rumah kepala desa, di kantor desa itu tidak bernuansa politik. Karena
orang dukung si A, orang si B terima datang. Kalau ada seperti itu, artinya kembali desa belum netral. Mari kita bukan semua itu orang baik. Ibarat kalau kita main bola kaki, main bulu tangkis, kalau tidak ada lawan, siapa yang menang? Dan lawan terus semuanya lawan. Karena dia saya dapat kemenangan. Maka jangan jadikan lawan itu adalah sebagai sesuatu yang buruk. Bukalah semua yang ada di desa, Bapak Ibu sekalian, untuk kita terima semua, karena semua itu adalah baik adil. Dan jadi saya tidak berkata banyak, hanya mau pesankan kepada kita sekalian, bangsa, bahwa Anda juga diawasi. Saya sebagai pejabat bupati juga diawasi. Kalau saya tidak konsisten, Bawaslu tangkap saya. Seperti itu. Maka saya mencoba untuk konsisten. Dan ini akan menjadi baik ketika kita mempunyai mental kita akan berubah dengan baik. Masih banyak hal yang saya harus perbaiki di daerah ini dengan waktu yang tersisa dan tersedia. Ya, jadi barangkali saya tidak berdekatan, saja Pak Bawaslu silakan kita lanjutkan, dan karena diminta untuk membuka, ya maka dengan memohon kehadiran Tuhan dan sikit kita semua yang ada di sini, maka acara sosialisasi dan ikrar netralitas kepala desa pada pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Berdaya saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Satio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan selesai. Ikuti kata-kata saya. Ikrar kepala desa pada pemilihan serentak tahun 2024. Kami, para kepala desa Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berikrar untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas. Satu, tidak membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan bakal calon atau pasangan calon, baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dua, tidak ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tiga, menghindari konflik kepentingan dan tidak melakukan praktek-praktek intimidasi dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, kepada calon ataupun pasangan calon. Empat, tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon ataupun pasangan calon melalui media sosial ataupun media lainnya. 5, menolak praktek politik uang.
Demikian interim ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Kapolaka 23 September 2020.